ikhlasu dan bermula ikhlas, yuhassinu yaitu menjaga oleh al-ikhlas, al-a'mala akan amal-amal, al-a'mala akan amal ibadah. Fa'a'la maratibil ikhlas tasfiyatul amal an mulahadhatil khalqi bi an la yurida bi ibadatihi illa imtithala amrillah wal qiyami bi haqqil ubudiyyah duna iqbalin nasi alaih bil mahabbati was sana'i wal mali wa nahwi dzalik. Fa'a'la maratibil ikhlas, maka bermula paling tinggi kedudukan ikhlas, maka bermula paling tinggi kedudukan ikhlas, kata kitab kita, tasfiyatul amal, yaitu membersihkan amal ibadah an mulahadhatil khalqi, daripada melirik terhadap makhluk, daripada melirik terhadap makhluk. Ini definisi ikhlas. Jadi ikhlas itu banyak martabat-martabatnya. Di sini nanti ada 3 martabat. Beliau menyebutkan daripada martabat yang paling tinggi terlebih dahulu. Tasfiyatul amali, yaitu membersihkan amal ibadah an mulahadhatil khalqi, daripada melirik makhluk. Nah, kadang mempedulikan makhluk beramal dengan Tuhan itu. Yang dia lirik, yang dia intai, yang dia harap hanya perhatian dari Allah semata. Gambaran tasfiyatul amal ila akhir itu apa? Bi alla yurida bi ibadatihi, gambarannya bahwa la yurida, tidak menginginkan oleh dia seseorang, syakhsun gitu. Bi alla yurida, ya, baknya litaswir, gambaran bahwa tidak menginginkan oleh dia syakhsun, seseorang, bi'ibadatihi, dengan ibadahnya syakhsun, bi'ibadatihi, dengan ibadahnya syakhsin, seseorang, tidak dia inginkan illam tisala amrillahi, kecuali menurut perintah Allah, kecuali menurut perintah Allah. Kenapa dia lakukan hal-hal yang dia lakukan itu? Semata-mata karena semuanya itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia lakukan sholat? Ya karena semata-mata perintah Allah. Lalu kenapa dia kalau sholat pakai baju pakaian yang terbaik? Karena juga perintah agama. Lalu kenapa juga dia kalau sholat maunya jamaah terus? Karena perintah agama, artinya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia sholat di depan? Karena soft depan itu paling utama, paling besar pahalanya di sisi Allah. Jadi dia di soft depan semata-mata menurut perintah Allah. Kenapa dia di soft belakang? Karena dia merasa orang lain lebih mulia, jadi dia di soft belakang. Kenapa di belakang? Karena tawadhu. Tawadhu perintah Allah. Jadi semua tingkah laku orang ikhlas itu semuanya menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perintah yang lain, hanya perintah Allah. Berarti kalau menuruti perintah orang tua ikhlas dah? Ikhlas. Alasannya
Karena menuruti perintah orang tua adalah perintah Allah. Pertama itu, ya, tidak menginginkan dengan ibadah-ibadahnya itu kecuali menurut perintah Allah. Yang kedua, wal qiyami bihaqqil ubudiyyati, dan menjalankan dengan hak kehambaan. Dan menjalankan dengan hak ubudiyah, bangsa apa, kehambaan, penghambaan kepada Allah. Semua yang dia lakukan bihaqqil ubudiyah, sebab hamba, ya, sebab dia punya sifat kehambaan kepada Allah. Duna iqbalin nas, tidak ingin menghadap orang-orang lain. Duna iqbalin nas, tidak ingin menghadap orang lain. Alaihi, atasnya, alaihi, atasnya amal. Ya, alaihi, atasnya amal. Berbuat baik dengan orang lain, ya, berbuat baik dengan kawan, itu semata-mata memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang ikhlas. Memuliakan tamu, memuliakan orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, memperhatikan, peduli kepada orang lain. Ini semua adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia lakukan, dia tebar semua kebaikan-kebaikan itu tidaklah lain kecuali hanya ingin lirikan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk manusia itu. Kayak kita kalau di kampung, Pak, katanya, tuh orang di sebelah tuh ba'aroh, Pak, katanya, tuh laki dia. Namun kadang kita tuh laki, mun kita ba'arohnya kadang laki kita. Nah, itu kan namanya apa? Ba'amalnya itu karena manusia. Menghadiri undangan karena manusia. Kadang murni lagi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i punya murid yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanabilah. Imam Ahmad itu pernah di waktu remaja, beliau dipanggil tetangganya, "Mat," katanya. Beliau datang. "Ada apa, Pak?" Kata tetangganya, "Tak jadi." Imam Ahmad kecil pulang ke rumah. Sampai depan pintu dipanggil lagi, "Mat, sini, Mat." Sampai dihampiri oleh Imam Ahmad, lalu ditanya, "Ada apa, Pak?" Katanya, "Tidak ada." Imam Ahmad kembali lagi ke rumahnya. Sampai di depan rumah dipanggil lagi, "Mat, sini, Mat." Imam Ahmad kejar lagi. Sampai depan rumahnya tadi, "Ada apa, Pak?" Tidak ada. Beberapa kali berulang-ulang seperti itu. Yang manggil heran, kok Imam Ahmad tidak marah? Ya, kok Imam Ahmad dipanggil datang terus? Lalu ditanya, "Kenapa kamu tidak marah?" Kata Imam Ahmad, "Urusan saya hanya kepada Allah. Allah punya utusan yang mengatakan apa? Man amana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Ya, siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia harus memuliakan tetangganya. Lalu kalau tetangga saya panggil, ya saya datang, berarti saya menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tetangga saya nyuruh pulang, ya saya pulang. Ini luar biasa. Kagum itu tetangganya yang tadi niat untuk memain-mainkan Imam Ahmad,
ternyata dapat hidayah daripada akhlaknya Imam Ahmad, karena semua amal-amal beliau itu murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalian kalau berbuat baik dengan kawan jangan minta balas. Bagi aku esnah katanya, aku semalam bagi kau. Nah yang semalam itu kadang murni lagi untuk Allah, sudah tercampur untuk mengambil keuntungan dunia. Aku minta aja iya aku bagi kau, tapi esok ingatkan aku lah. Ya, esok ingatkan aku pulang, mau aku berduit, kau bagi aku juga. Nah ini namanya apa? Tidak murni kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tampilkan orang-orang yang perlu kita tolong di hadapan kita, hakikatnya ini adalah undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Allah lagi ngundang. Ya Allah lagi ngundang kita untuk menjadi orang yang akan diberi pahala lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah minta dengan makhluk, hanya minta kepada Allah. Duna itbalin nasi alaih bil mahabbah. Contohnya bil mahabbah, dengan mencintai, berbuat baik supaya dicintai orang lain, suka orang, itu kan ikhlas ngarannya. Atau wasanai, dan memuji, yang berbuat baik supaya dipuji-puji orang, itu kan ikhlas ngarannya. Wal mali, dan memberi harta, yang berbuat baik supaya dapat harta, kan ikhlas ngarannya. Ya, wa nahwi dzalika, dan seumpama yang demikian itu, iqbalin nasi alaih bil mahabbah wasana wal mal. Itu kan ikhlas sebenarnya. Dan ikhlas ini perlu dilatih. Salah satu melatihnya, berlatih beribadah banyak tatkala sendirian. Ya, berlatih beribadah banyak tatkala sendirian, duduk sorangan, berkhulwat sorangan, baca sholawat 1000 kali. Duduk sorangan, cari tempat yang bersih dengan wudhu yang sempurna, dengan pakaian yang sempurna, dia duduk hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu melatih ikhlas. Supaya apa? Supaya kita punya keikhlasan, yaitu punya hati yang tidak mengharap dicintai manusia, dipuji-puji. Tidak berharap dengan ibadah kita itu akan dapat harta dibagi oleh manusia. Nah itu ikhlas namanya. Itu paling tinggi martabat ikhlas. Ya, martabat ikhlas. Berlomba-lomba untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghilangkan mencari kemuliaan di sisi makhluk. Jadi guru umpamanya harus dicintai orang, kada dicintai orang hampir majar. Jadi guru umpamanya kalau hadir di acara harus dipuji, yang saya hormati Tuan Guru Al-Mukarram Kiai Haji. Bila kadingan menghormati boleh tidak? Itu kada ikhlas ngarannya. Atau mohon maaf guru lah aja sekali ini amplopnya tertinggal. Mbak berceramah kadingan bagi duit. Nah, itu dibiasakan, dilatih. Dengan cara apa? Salah satunya tadi dengan cara karapi beribadah sendiri. Ya, di samping beribadah nih begini, berjamaah, sholat jamaah, wirid jamaah dan sebagainya, banyaki juga beribadah sorangan. Kapan perlu lebih banyak sorangan daripada beramian. Nah, kapan perlu begitu? Supaya melatih tadi, jangan sampai ibadah-ibadah kita tadi
ya hanya terbatas untuk manusia saja. Nah ini perlu dilatih. Kayak orang MTQ, lihatlah lagunya, cengkoknya, tajwidnya, karena boleh salah. Niatnya agan apa? Amuninya agan dunia, sayangnya Al-Quran kalamullah yang paling mulia itu hanya digunakan untuk kemuliaan dunia. Jadi kayak apa caranya? Sesuai umpati fatwa atau kata-kata ulama yang membolehkan umpat bertanding itu. Untuk apa bertanding? Untuk li'la'i kalimatil Qur'an. Supaya Al-Quran itu tinggi, supaya Al-Quran itu indah dipelajari oleh orang-orang semuanya. Lalunya berlaku sehebat-hebatnya, tujuannya untuk apa? Mensyiarkan agama, mensyiarkan Al-Quran. Lalu harat lagunya, lalu kadewani menjaga kesalahan tajwidnya, menjaga jangan sumbang, menjaga jangan kepanjangan dan lain sebagainya supaya dinilai juri baik. Ini kan hanya perlomba, tapi hatinya ikhlas untuk mensyiarkan Al-Quran agar dipelajari di mana-mana. Mau ikhlasnya lillahi ta'ala. Pas diumumkan kepada saudara Raihan, ya jatuh kepada juara 1 katanya. Biasa aja Raihan, goreng kan? Nah biasa aja juara 1, kenapa? Ya alhamdulillahnya untuk apa? Untuk alhamdulillah saya ikut andil di dalam mensyiarkan agamanya Allah. Ya alhamdulillah. Munnya kade ikhlas, coba munnya kade ikhlas. Saudara Raihan jatuh kepada juara 2 kata juri. Padahal di hati tadi 1 dah. Sekali 2. Nah, juri ini pencilat ya Raihan. Pencilat juri ini. Ya, sakit hati dah. Kenapa? Karena kade ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas untuk mensyiarkan agama, dia tampilkan keindahan memang sempurna, karena memang untuk mensyiarkan agama itu kan harus yang terbaik. Mensyiarkan agama itu harus dengan yang terbaik. Lagunya harus dengan yang terbaik. Jangan asal-asalan, itu syiar namanya. Murni tujuannya untuk Allah, dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dapat nanti cinta dari makhluk, aku suka mendengar Raihan tuh katanya bila mengaji, merinding buluku katanya. Ya. Dipuji-puji, lalu dibagi amplop, dapat mal, dapat harta, dibagi sekali ngaji. Tak salaman 1,5 juta. Alhamdulillah kata Raihan. Ini bukan harapan saya, kata hati Raihan. Ya, ini bukan harapan saya, tapi kalau dibagi berarti anugerah dari Allah. Kalau dibagi ambil dah. Ambil lah ya kan. Jadi diambil, tapi tidak berharap. Artinya bila orang menjulungi 1 juta ngomel dah. Sekali ngaji dijulungi orang 1 juta ngomel dah. Kadang mau dijulungi orang 2 juta kan ngomel dah. Ada papa jual 10 juta, ada papa jual kata Raihan. Ikhlas saja karena bukan tujuan. Apabila kalian julungi, ada papa jual kata Raihan. Cuman sekali aja. Jadi ada lagi kan enggak itu. Jadi mohon maaf lah Pak Raihan lah katanya. Kita digelebakan nih acari takor Pak aja. Ada kawin aja mamplopin. Ada apa aja Raihan, ada apa. Dudi jangan diundang lagi. Jangan lagi undang aku aja. Ikhlas deh Bapak, ikhlas deh Raihan, ikhlas.
Nah itu ikhlas lah. Itu ikhlas. Berdakwah, hati-hati dia punya penyakit ingin dipuji orang, ingin dikekalkan namanya oleh orang. Aku Rijah harus berjuang. Kenapa? Supaya kena namaku dikenang oleh masa. Wah, hendak jadi pejuang yang namanya ditulis di mana-mana buku, dia ada. Oh, ini orang hebat, ini orang pintar, ini pejuang agama. Kada ikhlas itu ngarannya. Nah, kada ikhlas. Kan banyak orang kayak itu kan berjuang, ya sudah dapat cinta dari manusia, sudah dipuji manusia, dapat duit pulang dari perjuangan agama, lalu seperti lagi hendak supaya ngarannya itu kekal dan abadi di dalam kemuliaan. Oh, itu. Lalu nulis di lemari al-alim, al-allamah katanya. Nah, di lemari ada tulisannya. Mahafal Jurmiyah 2 tahun sudah. Jadi ya, untuk semangat ini cita-cita bukan mengakui, tapi cita-cita hendak banget ya Allah aku ini jadi orang alim, hendak banget paham agamanya, hendak jadi orang alim, bukan merasa alim, tapi hendak. Itu ikhlas. Jadi santri kita semua ya beramal apapun ikhlas, dari mana? Ikhlas nuntut ilmu tujuannya untuk Allah, mengajar tujuannya untuk Allah, sampai menggelitikan kaki itu pun tujuannya untuk Allah. Itu amal ngarannya ya? Itu martabat paling tinggi. Wal martabatus saniyatu, yang kedua daripada ikhlas dan bermula martabat yang kedua ayya'mala, yaitu bahwa beramal oleh syakhsun lillahi karena Allah. Ini tingkat yang kedua, dia beramal karena Allah liyu'tiyahu, supaya memberi ganjaran oleh Allah hu akan dia syakhsun. Nah, supaya diganjar diberi oleh Allah. Al-hududha akan bagian-bagian al-ukhrawiyata yang bangsa alam akhirat. Apa cikam nyapu masjid pina berhimat banar pahari itu. Belum lagi sanja dah nyapu masjid. Aku jumpa hari habis mendengar Ustaz Abdul Mubin menjelaskan bahwa satu sampah yang kita keluarkan dari Baitullah, dari masjid-masjidnya Allah, akan Allah gantikan dengan bidadari yang cantik. Nah, jadi kata Pak Hari, kalau 10 sampah saya sapu, 10 butir pasir saya sapu setiap senja, kali aja selama 7 tahun mondok, berapa bidadari mendampingi saya, kata Pak Hari. Ikhlas dah ini? Ikhlas atau tidak? Mana paharinya? Ikhlas tak pahari? Ikhlas. Ikhlas yang martabat kedua. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kita yang kedua ini aja udah luar biasa kita. Kenapa banyak-banyak sholat duha? Biasalah kada berduit. Ya, biasalah kada berduit. Itu yang kalau tapi berduit nih, dijulungi kunci duit. Duha sama waqiah. Tuh. Akbar kira-kira hendak dijulungi duit 200.000 hendak dijulungi duit 200.000 atau dijulungi berangkasnya dan kuncinya, mau mana? Berangkas dan kuncinya. Itu orang berpikir mau berangkas dan kuncinya. Nah itu kunci dan berangkasnya sholat duha dan waqiah. Baca di itu khulashah itu ada doa setelah waqiah itu. Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilhu. Minta tuh mana? Allahumma ya Allah. Mintanya ke Allah. Ke Allah kan?
Allah itu As-Sami', Maha mendengar. Ketika kita katakan Allahumma, ya Allah, nih hambamu nih menyeru namamu, Allahumma, ya Allah, Allah Maha mendengar. In kana rizquna, jikalau ada rezekiku itu di langit, ya Allah, turunkan, ya Allah, nih kiriman pada datang ya Allah. Ya. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, dan seandainya ya Allah duitku, rezekiku itu ada di bumi, keluarkanlah ya Allah, ya Allah. Maka dia nelpon belum ya. Wa in kana ba'idan faqarribhu, jikalau rezekiku itu jauh ya Allah, faqarribhu, dekatkanlah ya Allah, datangkanlah orang tuaku patangnya ya Allah. Menyerunya kemana kau? Lalu dia sholat seperti itu, dia baca waqiah seperti itu, tujuannya untuk dapat ganjaran dari Allah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Nanti ini tingkat keikhlasan yang nomor 3. Dia baca waqiah supaya kada jadi orang fakir. Ini ikhlas tak? Ikhlas, tapi nanti martabat yang ketiga. Kalau yang kedua, untuk mendapatkan ganjaran di dalam akhirat. Rajin sholat 5 waktu untuk supaya masuk surga, takutan dengan neraka. Itu tingkat nomor 2. Kal bi'adi, seperti dijauhkan anin nari, daripada nari. Wa idkhalihi, dan dimasukkannya syakhsin al jannata, akan surga. Wa tan'imihi, dan diberikan nikmatnya syakhsi bi anwa'i maladiha, dengan macam-macam kelezatannya, anwa atau kelezatannya jannah. Ya tadi dia aja bilang Pak Hari rajin nyapu masjid, berarti kayak tadi dah. Ikhlas gak dia? Ikhlas. Dia yakin dengan janji Allah kan? Dia yakin dengan janji Allah. Orang yang membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, satu kali baca itu, satu pohon Allah tanamkan di dalam surga. Pohon yang sudah tertanam di tanah surga, kada mungkin kawa dikutip orang lain. Yang kawa mutipnya yang ampun pohon. Siapa yang ampun pohon? Orang yang membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bilanya baca 100 kali, 100 nanam pohon. Tumbuh terus. Yang akan dipanennya, yang akan dinikmati kelak setelah habis alam semesta ini. Yang tinggal hanya surga atau neraka. Punya lahan dia di sana. Itu janji Allah. Jadi kalau kelas-kelas kita nomor 2 nih itu udah luar biasa kan. Kenapa aja berhimmat menuntut ilmu agama, mondok, ada jadi napa-napa juga aja. Ya, jadi ustadz pun paling berapa lah gajinya. Ya, nah jadi pengusaha kada karuan juga. Paling-paling bisa bulik nanam ubi, nanam bumbili, ya kan? Yang cangkul-cangkul tanah, itu dari bisanya. Marah, kenapa? Ngapa mondok? Karena aku hendak mendapat kemuliaan yang dijanjikan Allah. Banyak sekali keutamaan orang menuntut ilmu itu. Bahkan dalam satu makalah, kalau ingin melihat orang ahli surga katanya, maka lihatlah orang yang menuntut ilmu agama. Nah kita kan pengennya begitu. Kita ini kan hendak masuk surga, lalu kita menahan diri kita untuk tetap di dalam lingkungan orang-orang yang menuntut ilmu, sehingga tergolong jihad fi sabilillah. Seandainya mati nih kita di dalam penuntutan ilmu ini, maka kita kepengen mati syahid. Nampak? Ish kariman au mutu syahidan. Ya kan? Ish kariman. Bila kau hidup sebagai penuntut ilmu, kariman, jadilah hidupmu
mulia dengan ilmu. Ya, mulia dengan ilmu. Au mutu syahidan. Tapi kalau mati-matian kalian nuntut ilmu dan akhirnya mati, maka mati dalam keadaan syahid. Orang mati syahid itu dikelilingi bidadari, siapa paharian? Ya, dikelilingi bidadari. Dan mereka hidup di alam barzakh. Ya, bahkan dalam satu riwayat dia bighairi hisab, tanpa diperhitungkan amal ibadahnya, langsung bangun masuk ke dalam surga. Itu mati syah. Maka kita semua layaknya siapapun kita, niati kita ini talibul ilm. Kita ini penuntut ilmu. Kita ini orang yang menuntut ilmu agama terus menerus. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu kepada Ustadz Mahdi sampai kepada Ustadz Lahdi. Ya. Kamu ya lebih suka. Hidup mulia atau mati syahid. Yang syahid ini hidup dia mati syahid. Mati syahid. Hidup syahid kayaknya hidup syahid. Wah, mulia sangat. Makanya kalau orang tahu nuntut ilmu itu ganjarannya luar biasa, kada mau ampeh nuntut ilmu, kada mau ampeh. Terus menerus jadi penuntut ilmu, mujahadah, terus senang dia terus di pondok, senang terus. Kalian udah senang nggak di pondok? Bisa nggak cari celah-celah untuk senang sudah? Nah, celah-celah buta itu sudah tahu. Ya, jadi harus senang, tapi jangan keluar pondok. Keluar pondok itu bahaya. Kalau keluar pondok itu bahaya. Banyak keindahan-keindahan yang mempesona, melupakan kepada keindahan akhir. Kada jadi aku kata Pak Hari cari bidadari di surga, jelas ternyata di hadapan matanya. Nah, makanya jangan tapi keluar. Belum kokoh lagi itu belum kokoh. Nah, belum kokoh. Belum mengakar lagi, istilah kita nanam pinang. Ya. Kayak kau kan bisa nanam pinang kan? Nah, nanam apa? Nanam gumbili deh. Nah, nanam gumbili belum berakar lagi. Itu dijentik rabahnya. Tapi kalau gumbili ini sudah ditanam, ya, beganal batangnya, beganal berakar merambat kemana-mana. Itu disimso kadang ada mau ya, disimso kadang mau tumbang. Kenapa? Karena akarnya kuat. Nah, sama orang yang hanya masuk kepada riyadhah nuntut ilmu agama ini, kayak itu, hanya masuk tuh kayak gumbili hanya ditanam layu liu. Itu 2 hari kata yang nanam mau juga tumbuh gumbili gitu. Liu. Jadi seminggu aja mau aja hijau lah. Mau berdaun sedikit. Itu sebulan beganal berdaun tumbuh. Itu 1 tahun mau. Itu 2 tahun. Tawari ya, gumbili boleh kah? Ada mau lagi boleh. Kenapa? Karena akarnya sudah kokoh. Namun akarnya kokoh, hendak bermain di manapun, kada tertarik lagi yang dia inginkan, yang membuat dia tertarik hanya bidadari surga. Ada kepinginnya, ada kepingin lagi. Tuh, namun akarnya kuat. Paham lah? Paham saya akbarnya masalah akar-makar. Jadi masalah bidadari paham. Itu yang berapa tadi? Yang kedua. Jadi modal pertama tuh untuk ilmu tuh bahagia, senang, ya senang. Bila kurang senang, tadi ikhlas dulu ya.
Wal martabatu salisatu, dan bermula martabat yang ketiga, ayya'mala, yaitu bahwa beramal oleh syakhsun lillahi, karena Allah, liyu'tiyahu, supaya memberikan oleh Allah, hu akan dia itu syakhsun, hallon, akan kebaikan, dunyawiyatan, yang bangsa dunia. Nah, ikhlas juga tapi nomor 3. Ya tadi sembahyang duha diamalkannya supaya pengarannya penduitan. Lalu surah Waqiah diamalkannya supaya penduitan. Hizib-hizib aja kayaknya aja mengamalkan panas ya. Entah siapa kamu kan tuan itulah. Hizib tuh panas ya kan, bila mengamalkan hizib ada kau sugih ya. Siapa akan nambah? Tapi nyata lah, amalan-amalan yang dingin-dingin kan, zikir tuh panas tuh, hizib tuh panas, hizib tuh, makanya hizib tuh kadang-kadang diijazahkan setelah tamat, apalagi hizib Nawawi, hizib apa tuh, sakron, itu panas-panas tuh, dan buang izin kan, ya. Udah tamat mondoknya tak berpetualang kata mujin kan, nah tuh pegangannya hizib sakron. Tapi amun santri nang kakak ini nang melata kayak kau ini, itu bagi amalan sugih gitu. Nampak anak minum es gak ada berduit. Allahumma inka rizquna fis samai fa'anzilhu ya Allah. Allah kepengen kau nangis dulu kayaknya. Nah Allah kepengen kita minta merengek dulu dengan Allah dulu, hanya sugih kan. Kayaknya kayak itu. Itu tanda Allah cinta kepada hambanya tuh, Allah kepengen kita itu merengek dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu di banyak bersalah, dosa kepada orang tua, dosa kepada kawan. Nangis, merengek-rengek dengan Allah. Itu suka, Allah tuh kayak itu suka. Kenapa? Allah tuh al-mutakabbir, maha sombong. Suka kalau ada hambanya yang tawadhu, itu paling suka. Bisa nangis tengah malam, berkapit hingga lemari. Waduh, luar biasa. Ini kemesraan dengan Allah luar biasa. Minta ilmu aku nih Allah. Udah berbulan-bulan mondok, udah bertahun-tahun mondok. Masalah basuh kami jauh pada paham belum ya Allah. Masalah basuh kami belum paham. Ya, beri saya kepahaman ya Allah. Nah, itu merengek-rengek dengan Allah, menangis-nangis dengan Allah. Kita kadang-kadang langsung menyalahkan Allah, menangis dengan Allah, meminta dengan Allah, ini kan ada suara. Betul tak? Kayak kawan yang bungol aku ninja. Nah kamu mau apa? Ada dapat. Suali minta dengan Allah, sudah minta dengan Allah bujur-bujur sampai sampai menangis minta dengan Allah, ya Allah beri saya ini kepahaman di dalam agama. Saya yakin otak saya bebal ya Allah, tapi rahmat-Mu sangat luas. Ya Allah saya yakin saya ini dhaif, tidak bisa menghafalkan ilmu di dalam diri saya karena saya banyak dosa. Tapi saya yakin anugerah-Mu lebih luas, lebih besar daripada bebal dan bodohnya saya. Pernah tidak menangis dengan Allah seperti itu? Nah itu ikhlas yang ketiga. Apa tadi? Beramal untuk mengharap ganjaran dunia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Said Akbar dan Herjam sama-sama 10. Ya Allah. Kata si'atir rizki, seperti dilapangkannya rezeki. Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Wahhab, Ya Dhattul, Ya Mujib. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan wasi'an thayyiban min ghairi ta'abin wala masyaqqatin.
Ya Allah minta duit dan mintanya kadang ngalih, kadang mencari, tiba-tiba ada, ya Allah. Wah, kan mantap. Boleh tidak minta ke Allah, berharap minta duit ke Allah, boleh tidak? Boleh. Itu namanya ikhlas nomor 3. Minta ilmu dengan Allah boleh tidak? Kenapa bacanya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Terus salatan taj'aluna biha, sebagai sholawat yang menjadikan kami dengannya itu sholawat min ahlil ilmi zahira, daripada orang yang ahli ilmu zahir, fikihnya haram, apalagi bercocok tanam haram, menyapu masjid haram, di politik haram, itu ilmu zahir kan? Fikihnya alim, nahunya alim, sorobnya alim, matematika hebat, itu zahir. Bersilat oke juga, ya kan? Wa batinan, tapi hatinya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli sufi, ahli tasawuf, bersih hati. Ya. Min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika salihin. Ya Allah, giring kami nanti dengan orang-orang soleh. Kami kada baik kada, cuman hendaknya berkah sholawat itu digiring dengan orang-orang soleh. Terus apa lagi? Fi dunyana rana, bis pada dunia dan pada akhirat kami. Tergolong orang-orang soleh di dunia dan di akhirat. Nah itu solawat bertawasul dengan solawat, minta ilmu zahir, minta ilmu batin kepada Allah. Iblis itu pulang dibaca di waktu yang mustajab. Kapan waktunya? Antara azan dan iqamah. Kayak pada kabul sholat 7 tahun baca mintu 3 kali aja. Wah, kalau tidak alim juga ada apa? Kan gitu. Lain memintanya kita pakai proposal. Umpama si Yoga jadi bupati, masukkan proposal, Pak Yoga tolong cairkan semen 100 sak, ada dihiraninya. Isok datang pulang Pak Yoga, sampai 200 tahun mama mulai proposal, wajar karena si Yoga manusia. Ini kita mengajukan proposal supaya jadi ulama, supaya faham ilmu zahir, ilmu batin kepada Allah di waktu yang memang disiapkan Allah, waktu mustajab. Min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika salihin. Itu luar biasa, dibaca pulang habis azan dan koma. Ini bisa baca tarus nih. Mbah dengarin ini luar biasa, bisa baca tarus. Pas orang azan dalam jam 4 ya. Iya kan, berkah sholawat kan itu. Iya kan? Kan kalian sudah tahu amalan yang tidak ditolak oleh Allah, yang tidak ada penolakan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kada tertolak. Lalu kita minta dengan ibadah yang kada tertolak itu sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Itu sholawatnya Mbah Khalil Bangkalan Madure. Wadaf'il mu'dziyat, dan ditolak daripada segala yang menyakitkan. Nah, beramal supaya tertolak daripada bala. Umpamanya takutan nih, hartaku ini banyak, nikmat sudah berharta banyak, takutan hilang, takutan dimalingi orang, takutan terbakar dan sebagainya, diamalkan. Hadis Nabi, kata Nabi tadi apa namanya, was-shadaqatu hasinul amwal. Lalu dia sedekah, niatnya apa?
supaya hartanya itu terjaga, biar kekal hartanya itu di dunia. Itu ikhlas kan? Ikhlas nomor 3. Karena dia mengharap janji yang disampaikan Rasulullah, janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ada dzalik, dan amal-amalan ada yang selain wa ma'ada dzalik, dan amalan atau barang atau amalan ada dzalika yang selain yang demikian itu. Amalan-amalan apa? Wirdul latif, latif haddad itu banyak. Doa-doa kan banyak. Wa ma'ada dzalika. Nah, salah lah, ulanglah. Ini udah mulai ini. Ini bila kada tetang mulai gitu biarnya pihak jadi kita. Ya. Wama dan bermula amalan gitu nah. Wama dan bermula amalan atau barang ada dzalika yang selain yang demikian itu riyaun ma'dzumun, yaitu riya ma'dzumun yang dicela gitu ya. Riya yang dicela. Artinya selain yang 3 ini, beramal untuk mendapatkan janji Allah terhadap keuntungan dunia, ikhlas nomor 3. Beramal untuk mendapatkan keuntungan di akhirat sebab ada janji-janji Allah, itu ikhlas nomor 2. Beramal tidak mengharap apapun dengan semua makhluk Allah, termasuk makhluk surga dan neraka kan? Nah, beramal hanya untuk Allah, hanya menuruti perintah Allah, ya, dan dia apapun yang dia lakukan hanya hak sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas paling tinggi. Selain yang 3 itu riyaun ma'dzumun, yaitu riya yang dicela. Kesimpulannya, yang nama ikhlas itu beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, amalnya itu hanya untuk Allah, baik murni untuk Allah ataupun murni untuk janji Allah di akhirat, ataupun hanya mengharap janji Allah di dunia. Selain daripada itu namanya riya yang dicela. Wasidqu yuhassinul aqwal wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan dan husnul khatimah, dan diampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta